Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel K1 Syariah. Pada mata kuliah Pasar Modal Syariah pertemuan ke-7 ini, saya Sylvia Agustiani, NPM 18 10 10 40 91, akan membahas mengenai artikel mekanisme transaksi saham syariah. Next. Oke, materi ini dari artikel yang berjudul Syariah Online Trading System atau SOTS sebagai sistem transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia, tinjauan terhadap POJK nomor 15 tahun 2015. Artikel ini juga terbit di jurnal Azarka nomor 2 volume 12 pada bulan Desember tahun 2020 oleh Hafiz Mubarak Harizi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke. Pada bahasan artikel ini terdapat lima subbab. Yang pertama tentang abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga pendekatan atau perangkat teori, yang keempat pembahasan, dan yang kelima penutup. Masuk ke bagian yang pertama, pada abstrak, kita dikenalkan dengan Bursa Efek Indonesia, di mana Bursa Efek Indonesia merupakan suatu perseroan yang bergerak dalam bidang perdagangan efek sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli efek. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kesesuaian sistem yang ada pada bursa dengan peraturan-peraturan yang ada yang berkaitan erat dengan transaksi saham syariah. Kemudian dari artikel ini juga didapat bahwa penerapan POJK nomor 15 tahun 2015 tentang penerapan prinsip syariah pada sistem perdagangan di pasar modal dapat dijalankan dengan sangat efektif melalui sistem SOTS ini. Oke, selanjutnya masuk ke pendahuluan. Dalam pendahuluan ini kita belajar dikenalkan tentang investasi, di mana investasi merupakan kegiatan penempatan sejumlah dana dengan harapan pemerolehan keuntungan di masa mendatang yang belum juga dapat dipastikan jumlahnya. Investasi juga dapat dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum, dan pihak yang melakukan investasi ini disebut dengan investor. Kemudian untuk SOTS sendiri merupakan sistem yang dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah, di mana keseluruhan kinerja transaksi yang ada di bursa saat ini di Bursa Efek Indonesia itu sudah menggunakan sistem online, baik penjualan, pembelian, pencatatan, dan sebagainya. Nah, untuk sistem yang digunakan BEI dalam transaksi saham syariah itu menggunakan sistem khusus SOTS Syariah Online Trading System ini. Kemudian dari artikel ini juga didapat rumusan pertanyaan. Yang pertama tentang sistem jual beli saham syariah, dan yang kedua tentang kesesuaian transaksi saham syariah ini pada POJK nomor 15 tahun 2015. Masuk ke bagian kerangka teori. Dari artikel ini juga melalui pendekatan kualitatif, di mana mengkaji sistem transaksi dan peraturan yang ada terkait transaksi saham di pasar modal syariah.
Kemudian, untuk ketentuan peraturan pasar modal syariah sendiri, itu, diatur dalam undang-undang, yang kedua peraturan OJK, dan yang ketiga fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian, kita juga membahas tentang Bursa Efek Indonesia, di mana Bursa Efek Indonesia atau BEI merupakan suatu perseroan yang bergerak dalam bidang perdagangan efek sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli efek dengan tujuan memperdagangkan efek di antara para pihak. Kemudian untuk pasar modal syariah sendiri merupakan seluruh kegiatan di pasar modal yang kegiatannya itu berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam atau sesuai dengan syariah Islam. Istilah saham sendiri merupakan bahasa yang diambil dari bahasa Arab, dari sahmun yang artinya andil atau peran serta dalam berserikat. Menurut istilah, saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen keuangan yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Saham juga didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, kemudian untuk pengertian saham syariah sendiri merupakan definisi yang hampir sama seperti saham pada umumnya, namun lebih dispesifikkan pada efek yang berbentuk saham yang tidak bertentangan pada prinsip syariah di pasar modal. Kemudian untuk selanjutnya, next. Oke. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, dari pembahasan ini ada 5 topik bahasan lagi. Yang pertama tentang profil pasar modal syariah, yang kedua sistem transaksi saham syariah pada SOTS, yang ketiga metode analisa investasi saham, yang keempat peraturan tentang transaksi saham syariah, dan yang kelima analisa transaksi saham syariah terhadap POJK. Oke. Oke, selanjutnya ke profil pasar modal syariah sendiri. Untuk sejarahnya, pasar modal syariah diawali dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama pada tahun 1997, yang kemudian diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index atau JII pada tahun 2000 sebagai indeks saham syariah pertama. Di mana ini juga terdiri dari 30 saham paling liquid yang memenuhi prinsip syariah. Kemudian untuk SOTS sistem sendiri, SOTS merupakan sistem pertama di Indonesia yang dikembangkan untuk memudahkan investor dalam bertransaksi berdasarkan prinsip syariah perdagangan saham. Kemudian untuk lembaga yang mengatur tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia itu dari OJK, di mana dalam peraturannya juga mengonversi fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional yang berhubungan dengan kegiatan investasi di pasar modal. Jadi untuk penerapannya itu sesuai dengan prinsip syariah Islam. Kemudian selanjutnya tentang pasar modal syariah itu memiliki visi dan misi, di mana visinya menjadi pasar modal yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, keadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat dengan misi menjadikan pasar modal syariah sebagai sarana pembiayaan bagi pemerintah dan sektor swasta, serta sebagai sarana investasi pilihan masyarakat.
Kemudian misi selanjutnya mewujudkan pasar modal syariah yang tumbuh stabil, berkelanjutan, dan akuntabel, serta mewujudkan sumber daya manusia di pasar modal syariah yang berkualitas dan amanah. Kemudian next, selanjutnya tentang sistem transaksi saham syariah pada SPF. Untuk Syariah Online Trading System atau disingkat SOTS itu tadi sudah disinggung di depan, merupakan sistem transaksi di pasar modal yang difokuskan untuk transaksi saham yang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Nah, SOTS ini juga memiliki fitur utama untuk transaksi saham syariah saja, di mana transaksi beli saham syariah juga hanya dapat dilakukan secara tunai dan tidak dapat melakukan transaksi yang belum dimiliki. Kemudian untuk laporan kepemilikan saham syariah juga dipisah dengan kepemilikan uang. Kemudian SOTS juga disertifikasi oleh DSN MUI yang merupakan pengaktualisasian dari Fatwa DSN nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Kemudian selanjutnya ada metode-metode analisa investasi saham. Itu terdapat dua analisis. Yang pertama, analisis fundamental, di mana analisis ini digunakan untuk mengetahui kondisi emiten, pertumbuhan industri, dan aspek makro suatu negara. Yang kedua, analisis teknikal. Mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan analisis ini, di mana dulu di makul pasar modal itu juga diajarkan cara analisis teknikal ini, yaitu merupakan analisis untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dengan mempelajari pola pergerakan harga, volume transaksi, dan volatility saham tersebut di masa lalu. Selanjutnya tentang peraturan tentang transaksi saham syariah, di mana tadi sudah disebutkan juga di awal ada dua yang utama dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, di mana dalam peraturan ini itu masih mengatur tentang pasar modal secara umum, belum terarah pada pasar modal syariah. Kemudian yang kedua dari peraturan OJK, yang mana ini sudah mengonversi dari fatwa DSN MUI dan sudah berlandaskan pada prinsip syariah Islam. Kemudian untuk peraturan OJK sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada POJK nomor 17 tahun 2015. Itu tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten. Kemudian POJK nomor 16 tahun 2015 tentang ahli syariah di pasar modal. Yang ketiga, POJK nomor 61 tahun 2016 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal pada manajer investasi. Kemudian yang selanjutnya POJK nomor 53 tahun 2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Dan yang terakhir itu POJK nomor 15 tahun 2015 yang masuk ke bahasan artikel ini. Kemudian dijelaskan pula dalam POJK nomor 15 tahun 2015 ini mengenai kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Itu yang pertama, perjudian dan permainan yang tergolong judi. Yang kedua, jasa keuangan ribawi. Yang ketiga, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, horor, dan atau judi, maisir. Dan yang
Keempat, ada memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain barang atau jasa yang haram zatnya, barang atau jasa haram yang bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN MUI, dan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Eee, Selanjutnya tentang analisa transaksi saham syariah pada POJK nomor 15 tahun 2015 ini. Mengenai aturan yang terdapat pada POJK nomor 15 tahun 2015, pihak Bursa Efek dan OJK telah mengaplikasikannya secara umum dalam bentuk penerbitan daftar efek saham syariah yang direview secara berkala, itu dalam setahun 2 kali. Kemudian untuk pengaplikasian peraturan ini dalam perdagangan di Bursa Efek, jadi SOTS sistemnya ini, akan secara otomatis menghentikan transaksi apabila saham bukan termasuk dalam daftar efek syariah atau yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi, dari sistemnya akan secara otomatis menolak atau menghentikan transaksi apabila sahamnya itu tidak termasuk dalam daftar efek syariah yang sudah ditetapkan. Kemudian, dari peneliti sendiri menilai bahwa terdapat kekurangan dari POJK nomor 15 tahun 2015 ini, di mana ketentuan yang mengatur mengenai tata cara investor dalam melakukan investasi di pasar saham syariah itu masih, belum belum secara jelas diberikan ketentuan-ketentuannya. Mmm, oke. Untuk penutup, eee, diambil kesimpulan bahwa dalam berinvestasi di pasar saham syariah, baik investor dan emiten telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan POJK yang mana teraplikasikan pada sistem perdagangan SOTS yang dimiliki oleh anggota bursa. Dan untuk aspek rasionalitas sendiri dalam pengambilan keputusan berinvestasi merupakan salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan. Mmm, Mungkin itu materi pertemuan ke-7 pada pasar modal syariah ini. Semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf atas banyaknya kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.